A few moments later. Pecahin tuh guys. A few moments later. Hai teman-teman Muslim Talks, balik lagi bareng kita di podcast yang ketemu balik hukum, tapi gaya ngobrolnya tetap chill. Nah di sini aku udah Dan aku Aziz, aku situ kan pengen tanya soal pasal, tapi juga kadang ngelantur kalau udah diskusi. Halo, aku Diva yang hari ini udah bisa ngomong. Pengen lebar karena topiknya tuh lumayan banget sih di kita-kita. Dan aku dapat. Breaking News ini adalah perwakilan dari buruh, petani, dan juga lain-lain. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sekolah dan bus umum. Sampai kapan, Bang? Pemerintah DKI Jakarta, masa menyerukan kepada para elit pejabat yang dinilai palsu. Walhi mengungkap melalui gugatan pertama tahun 2019. Satu dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi Jakarta 2020. Dalam penetapannya majelis hakim menerima dan menolak. akibat pemadaman itu mengakibatkan sebagian ruang Jawa 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Bukan Kak? Oke, jadi gini, pernah nggak sih kalian mikir kalau negara bikin kebijakan ngawur atau lalai juga hak-hak rakyat? Duh, itu tuh pertanyaan yang sering muncul gak sih di tiap baca berita. Apalagi kalau ada nih ya, misalnya kebijakan yang aneh-aneh atau negara malah ngeles, dia tuh beralasan gitu loh pas warga minta pertanggungjawaban. Nah itu dia, makanya hari ini kita bahas emangnya kita sebagai rakyat ini bisa melawan negara order hukum. Kok bisa? Terus gimana cara ngelakuinnya? Jadi kan, untuk hal ini tuh sebenarnya ada 3 jalur hukum yang bakal kita bedah hari ini. Pertama ada judicial review, dan ada citizen lawsuit, dan amicus curiae. Santai aja, nggak pakai gaya-gaya makal. Mulai dari pertanyaan dasarnya dulu deh. Emang bisa ya kita gugat negara? Bisa lah, mungkin ya banyak orang yang tuh ngerasa kalau negara tuh kayak yang power banget gitu loh, yang kalau salah ya udah nggak bisa diapa-apain. Padahal ya itu tuh bisa loh sebenarnya kalau kita ngambil tindakan untuk itu. Betul, negara kita ini adalah negara hukum. Artinya pemerintah juga harus tunduk sama hukum, nggak ada yang kebal. Bahkan pejabat tinggi sekalipun harus tunduk terhadap hukum. Dan ingat, kita ini juga negara demokrasi, yang mana rakyat berpartisipasi dalam negara. Oke, dan kalau dikulik di Undang-Undang 1945 kita terutama di pasal 28A sampai 28C, hak-hak warga negara itu dijamin banget. Hak hidup, hak bebas berpendapat, perlindungan hukum semuanya ada di undang-undang. Jadi kalau ada kebijakan atau tindakan pemerintah yang kita anggap melanggar hak-hak itu, ya warga negara punya hak buat melawan. Dan melawannya bukan di Twitter doang, atau di TikTok, atau bahkan di Snapgram, tapi ya lewat jalur hukum. Tuh kan, kita sering diremehin karena kita tuh nggak tahu caranya. Padahal ada mekanismenya loh guys. Tinggal kitanya mau atau enggak untuk menggunakan itu. Tapi ya wajar sih, mungkin ini juga baru kan ya buat kita-kita.
Oke, sekarang kita akan masuk ke sindikatan pertama, itu judicial review. Ini mekanisme buat ngecek apakah undang-undang itu sesuai sama konstitusi atau enggak. Oh ini, jadi guys, itu tuh kayak tombol koreksi gitu loh dari rakyat untuk negara. Kalau misalnya UU-nya nyebelin atau salah gitu dan nabrak ke hak kita bisa minta ke Mahkamah Konstitusi untuk uji pasalnya. Kayak misalnya di dunia maya nih ya, ada yang bikin resah gitu, kita tinggal report aja akunnya. Itu perumpamaan sih. Nah iya, mirip-mirip lah ya, tapi nggak simpel itu. Contohnya nih, banyak tuh di kasus Omnibus Law yang sempat booming dapat itu dan dibuat mana-mana. Kan beberapa pasalnya digugat karena isinya dianggap merugikan pekerja. Dan yang bisa ajukan judicial review tuh bukan cuma lembaga gede atau tokoh masyarakat guys. Warga biasa juga bisa tahu. Asal bisa buktiin legal standing. Legal standing tuh kayak izin resmi buat seseorang atau lembaga buat gugat ke pengadilan. Iya gitu, misalnya kamu bisa tunjukin kalau kamu langsung dirugiin oleh pasal yang kamu gugat itu. Misalnya, kamu buruh dan dirugikan pasal yang berisi tentang ketenaga kerjaan. Itu bisa jadi dasar gugatan. Dan judicial review ini tuh udah banyak dilakuin selama ini ya guys ya. Cuman nggak semuanya dikabulin sama Mahkamah Konstitusi. Tentunya dengan banyak pertimbangan yang ada soal itu. Jadi MK tuh kayak penjaga konstitusi ya, tapi penjaga yang bisa dipanggil dan tempat aduan warga kalau UU-nya mulai nyimpang. Tapi jangan asal ngajuin ya, harus jelas alasannya, apa dasar hukumnya, dan pastinya sesuai prosedur. Kita nggak bisa kayak tiba-tiba datang dan bilang, ini nggak benar nih undang-undangnya, aku dirugikan. Nggak bisa ya guys? Yap, dan ini nih yang harus banyak disosialisasiin ke publik. Banyak yang nggak tahu kalau hak kita tuh sebenarnya bisa diangkat sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jawabannya bisa ya guys, cuma emang kurang vokal aja soal ini. Dan dengan catatan, diajukan bukan berarti langsung dikabulkan dan harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Sekarang lanjut nih, masuk ke jalur kedua, citizen lawsuit. Nah, ini buat kasus yang bukan UU-nya yang bermasalah, tapi pemerintahnya yang lalai. Ya, citizen lawsuit itu caranya warga buat gugat negara atau pemerintah kalau mereka lalai atau melanggar hak rakyat. Jadi, warga bisa bawa masalah ini ke pengadilan biar negara tanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulin. Misalnya pemerintah tutup mata sama kualitas udara, tingkat ISPU tinggi, pencemaran sungai, dan gagal lindungi kelompok rentan. Itu bisa digugat loh lewat citizen lawsuit ya guys. Dan itu tuh yang dibilang sama Diva tadi tuh relate banget loh guys sama kita. Ingat gak sih kasus polusi udara di Jakarta kemarin? Warga yang terganggu udaranya itu bisa gugat presiden, gubernur, bahkan sampai ke kementerian loh. Dan hebatnya juga, mereka menang. Pengadilan menyatakan pemerintah lalai dan Mahkamah Agung menolak kasasinya. Jadi, jangan remehin kekuatan gugatan warga sipil. Walaupun sebenarnya belum ada sih undang-undang khusus yang ngatur citizen lawsuit, tapi banyak pengadilan yang tetap menerima. Dasarnya dari prinsip keadilan, partisipasi publik, dan hak untuk lingkungan hidup sehat. Misalnya, tapi tetap gugatannya juga nggak bisa asal ya, harus ada buktinya, harus jelas siapa yang digugat dan apa aja kewajiban negara yang diabaikan oleh negara itu sendiri. Kalau aku sih ngerasa kalau citizen lawsuit ini kayak alarm gitu loh guys, yang kayak darurat itu loh, yang misalnya kayak warga negaranya udah cuek, warga bisa bilang kayak enough please, kamu tuh udah harus tanggung jawab gitu. Sangat setuju. Dan ini cara konkret buat partisipasi warga negara yang nggak cuma perlu di grup WA atau di thread Twitter, atau bisa dibilang ini aksi nyata. Oke, lanjut ke yang agak kalem nih dari yang sebelumnya, tapi tetap penting, yaitu amicus curiae alias sahabat pengadilan. Jadi ini tuh bukan gugatan ya guys, malah dia tuh lebih kayak ke kontribusi pikiran atau kontribusi pendapat kita. Istilah ini tuh buat nyamuk pihak luar yang nggak ikut kasusnya, tapi ikutan ngasih info atau opini hukum ke hakim biar bantu pengambilan keputusan. Misalnya ada kasus penting terus lembaga atau akademisi ngasih dokumen berisi pandangan hukum mereka ke hakim.
ikutan langsung tapi tetap punya suara. Ini tuh sering muncul di kasus-kasus sensitif. Contohnya waktu Mahkamah Konstitusi uji di Undang-Undang ITE, banyak pihak yang memasukin amicus curiae buat kasih perspektif soal kebebasan berekspresi. Dan meskipun nggak wajib ya untuk dipertimbangkan, tapi banyak hakim loh yang tetap baca dan mendengarin pendapat mereka itu tadi. Apalagi kalau amicus curiae-nya disusun dengan argumen yang rapi dan argumentatif. Dan amicus ini juga menunjukin warga sipil atau akademisi itu bisa mengerti sistem hukum, bukan cuma jadi penonton aja gitu. Iya sih, ini penting juga buat mahasiswa hukum loh. Kita bisa belajar nulis amicus juga loh. Dan ini tuh bukti penting ya guys, kalau peran masyarakat tuh bisa macam-macam, nggak langsung jadi penggugat, tapi juga bisa menyuarakan pendapat kita, tapi harus terstruktur ya. Jadi, kalau negara lalai atau keliru, kita punya 3 jalur utama buat bertindak, yaitu judicial review, buat uji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, citizen lawsuit, buat kelalaian yang dilakukan pemerintah, dan amicus curiae buat kasih pandangan atau pendapat hukum dalam kasus tertentu. Nah, yang penting sadar dulu kita punya hak, baru deh kita bisa pakai cara-cara ini buat lawan pelanggaran-pelanggaran yang kita rasa tuh merugikan kita. Dan kita itu gak sendirian kok guys. Banyak warga sipil yang berhasil melawan negara lewat jalur hukum, asal mau belajar dan berani bersuara. Karena suara kita juga berhak diterima dan didengar. Makanya ayo kita jadi warga negara yang kritis, nggak cukup cuma ngerti pasal, tapi kita juga harus ngerti kapan dan gimana kita bisa bersuara kalau hak kita sebagai warga negara tidak terpenuhi. Tapi jangan mikirin hak doang ya guys, kita tuh harus dibarengin juga sama pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, itu dulu episode kita kali ini. Semoga makin banyak yang sadar hukum dan nggak apatis soal hukum-hukum di Indonesia ini. Karena kita sebagai warga Indonesia juga harus melek hukum supaya nggak terjadi banyak hal seperti ini. Oke, sekian gitu aja. Sampai ketemu lagi di Konstitas. Tetap sadar hukum, tetap kritis, tetap peduli. Bye. Bye bye. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Pode sentar, pode sentar. The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Then tighten up! Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Go!